Hari ini saya akan menceritakan kasus yang terjadi di Belanda tahun 1992. Milika van Doorn, berusia 19 tahun, adalah warga dari kota Zaandam di Belanda. Milika berasal dari keluarga biasa. Dia tinggal bersama orang tua dan dua saudara perempuannya di Zaandam. Zaandam adalah sebuah kota di provinsi Belanda Utara. Itu adalah kota utama dari kota Madya Zaanstad, terletak di utara Amsterdam. Milika bukan anak yang bermasalah. Dia tidak melakukan sesuatu yang ilegal dan dia ramah dengan semua orang. Milika baru saja lulus SMA, di mana dia mendapatkan reputasi baik. Milika mengira hidupnya akan memiliki masa depan cerah, tapi sayangnya suatu malam di musim panas merubah segalanya. Seluruh negeri menjadi tahu tentang Milika dan mendapat perhatian semua orang. Pada malam Minggu, tanggal 7 Juni 1992, Milika adalah salah satu tamu di pesta ulang tahun temannya. Pesta itu diadakan di salah satu apartemen, tempat yang terlihat sama dari tahun 1992 hingga sekarang, kecuali hanya pohon-pohon yang terlihat lebih tinggi. Pesta ulang tahun itu belum selesai ketika Milika memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dia bersenang-senang dengan teman-temannya, tapi karena Milika tinggal di bagian kota yang lain, dia harus pulang lebih cepat ketika transportasi masih berfungsi. Sesaat sebelum tengah malam, Milika mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya dan pergi. Karena Milika ingin naik bus, dia berjalan kaki ke halte bus terdekat yang berjarak 150 meter. Penyelidik kemudian berspekulasi ketika Milika tiba di halte bus itu, Milika menyadari bahwa bus terakhir baru saja berangkat setengah jam yang lalu. Milika tahu jadwal bus, tapi dia tidak mempertimbangkan bahwa karena hari libur Kristen Pentakosta hari itu, bus terakhir sudah berangkat lebih awal dari biasanya. Milika punya cara lain untuk pulang, yaitu dengan naik kereta api. Stasiun kereta api berada di jalan yang sama dengan halte bus itu. Untuk sampai ke stasiun kereta api, Milika harus berjalan kaki sekitar 800 meter. Namun Milika tidak pernah kembali ke rumahnya. Milika sering menginap di rumah temannya, sehingga orang tuanya tidak terlalu khawatir. Ada gereja di stasiun kereta api dan sebuah kolam di sebelahnya. Keesokan harinya, pada hari Senin pagi, pendeta gereja San Joseph sedang berjalan-jalan pagi dan terkejut melihat sesosok tubuh mengambang di kolam. Dia memanggil polisi jam 8:54 pagi. Detektif tiba di sana dalam 5 menit dan pagi itu keluarga Van Doorn diliputi rasa sedih dan berduka. Jasad yang ditemukan di air adalah milik Milika. Penyelidik sadar mereka menghadapi kasus kejahatan. Ada bermacam-macam luka di leher, luka di badan, termasuk beberapa luka sajam. Jasad itu juga tanpa pakaian sebagian. Kriminal itu ingin menyembunyikan jasad itu supaya orang yang melintas tidak bisa melihatnya, sehingga dia meletakkan alang-alang di atas tubuh itu. Namun gagal karena jasad itu ditemukan. Kepergian Milika merupakan cobaan berat bagi keluarganya. Milika masih muda dan memiliki masa depan cerah. Orang tuanya tidak mengerti siapa yang bisa melakukan hal seperti itu pada Milika. Penyelidik memperoleh motif kejahatan setelah hasil otopsi keluar. Pemeriksa medis menemukan cairan biologis pria dan rambut genital pria di dalam tubuh Milika. Walaupun jasad itu sudah dikeluarkan dari kolam,
tidak ada air di dalam paru-paru Milika. Ini berarti dia meninggal di tempat yang lain. Setelah dia meninggal, jasad Milika disembunyikan di kolam. Tidak jelas kapan Milika kehilangan nyawanya. Bisa saja tak lama setelah dia meninggalkan pesta itu. Namun bisa juga berjam-jam kemudian. Karena jasad Milika berada di dalam air, kematiannya tidak dapat ditentukan oleh suhu tubuhnya. Polisi berusaha mencari tempat kejadian perkara. Polisi tidak percaya karena parahnya luka-luka yang dialami Milika, dan salah satu sepatu Milika hilang. Polisi membagikan brosur yang menginformasikan hilangnya salah satu sepatu Milika, dan polisi meminta siapapun yang menemukannya melaporkannya pada detektif. Pada tahun 1992, penelitian DNA masih dalam tahap awal perkembangan, sehingga sampel DNA dari tubuh Milika pada saat itu tidak sangat membantu dalam penyelidikan polisi. Polisi mewawancarai keluarga Milika. Detektif ingin tahu apa Milika punya konflik dengan seseorang atau ada seorang laki-laki posesif yang sudah ditolak Milika dan tidak bisa menerima penolakan itu. Keluarga Milika mengatakan Milika tidak punya konflik dengan siapapun. Kehidupan pribadinya baik-baik saja. Dia berkencan dengan pria yang merupakan teman sebayanya, dan mereka hampir tidak pernah bertengkar. Polisi mengetahui Milika menghadiri pesta ulang tahun sebelum dia meninggal. Polisi mewawancarai semua tamu yang hadir di sana. Salah satu undangan itu adalah pacar Milika. Wawancara itu tidak menghasilkan apa-apa. Semua yang hadir dalam pesta itu menceritakan cerita yang sama dan mengatakan Milika sudah pulang sesaat sebelum tengah malam. Dan seharusnya Milika naik bus ke lingkungan rumahnya. Tak seorang pun teman Milika tahu bahwa bus terakhir sudah berangkat sebelum Milika sampai di halte bus malam itu. Saat ini semua orang punya ponsel, tapi hal yang berbeda terjadi tahun 1992. Ponsel belum digunakan orang-orang saat itu, jadi tidak mungkin untuk berhubungan dengan Milika untuk mengetahui apakah dia sudah naik bus dan pulang ke rumahnya atau belum. Setelah mengesampingkan teman-teman Milika sebagai tersangka potensial, polisi mencari saksi kejahatan. Polisi mencari dari pintu ke pintu, mewawancarai penduduk sekitar jasad ditemukan. Beberapa orang mengatakan mereka mendengar jeritan malam itu, dan jeritan itu segera berhenti sehingga mereka tidak memperhatikannya. Saksi lain mengatakan dia melihat laki-laki berpenampilan seperti orang Turki mengendarai sepeda ke tempat jasad Milika ditemukan. Penyelidik memutuskan untuk menyelidiki anggota komunitas Turki yang tinggal di lingkungan Kongerfeld, di mana jasad Milika ditemukan. Beberapa laki-laki muda dari komunitas Turki mempunyai masalah dengan hukum dan menjadi perhatian polisi. Tapi sebulan kemudian, polisi masih belum bisa mengidentifikasikan pelaku. Semua pria yang polisi wawancarai menyangkal berada di dekat kolam pada malam kejadian. Penyelidikan menemukan jalan buntu. 6 bulan kemudian, seorang tukang atap yang memperbaiki atap gereja San Joseph menemukan sepatu kedua milik Milika di sana. Adalah tidak mungkin sepatu itu sampai ke atas atap gereja tanpa tangga, sehingga disimpulkan bahwa pelaku karena sesuatu hal melemparkan salah satu sepatu milik Milika ketika dia berada di kolam itu.
Meskipun ada tanda-tanda lain di atap gereja, mereka semua sudah lama terhapus oleh angin dan cuaca buruk. Bertahun-tahun berlalu, kasus Milika menjadi kasus dingin. Hal ini sangat menyakitkan orang tua Milika. Siapapun yang sudah membunuh putri mereka masih bebas berkeliaran. Penyelidik sudah berulang kali mewawancarai warga daerah tempat jasad ditemukan, berharap seseorang ingat sesuatu dan memberikan informasi baru. Kasus Milika juga dibahas di berbagai program televisi. Namun polisi memiliki sampel DNA pelaku dan sampel itu sedang menunggu teknologi pengujian DNA yang berkembang pesat. Analis medis berspekulasi pelakunya pastilah pria keturunan Turki yang mungkin tinggal di daerah Kongerfeld pada tahun 1992 dan berusia antara 16 dan 30 tahun saat kejadian. Sekitar 200 laki-laki secara sukarela menyerahkan tes usap bakel untuk tes DNA, tetapi tidak ada hasil. Hampir 20 tahun setelah kematian Milika, pada tahun 2012 ada sebuah peristiwa penting yang membentuk penyelidikan. Berkat amandemen undang-undang di Belanda, tes kekerabatan DNA menjadi dimungkinkan. Berdasarkan hasil autopsi, bukti dan perilaku pelaku, potret psikologis pelaku dibuat. Profiler polisi percaya bahwa Milika adalah korban yang tidak disengaja dari laki-laki frustasi yang sangat membenci wanita pada umumnya. Milika berada di tempat yang salah dan di waktu yang salah. Pelaku mungkin sudah berbicara pada Milika dengan sangat singkat, tetapi setelah itu rupanya dia menangkap Milika dengan kasar dan mulai mengancam Milika. Setelah pelaku puas, laki-laki itu sadar Milika akan mengenalinya dan pelaku memutuskan untuk mengambil nyawa Milika. Setelah beberapa minggu pertama setelah melakukan kejahatan, pelaku tetap diam, mungkin dia pura-pura sakit. Pelaku tidak keluar rumah sehingga tidak ada seorang pun yang melihatnya di luar karena pelaku memiliki goresan di tubuhnya setelah pertarungannya dengan Milika. Dia adalah laki-laki temperamen panas yang marah saat menerima kritik, egois, punya sedikit teman, dan memperlakukan wanita dengan buruk. Polisi profiler itu percaya pelaku berusia antara 18 dan 25 tahun pada saat kejadian tahun 1992. Meskipun tidak ada laporan serius selama 24 tahun, laporan khusus muncul pada bulan Juni tahun 2016 yang menyebutkan nama dua orang laki-laki Turki. Kedua orang laki-laki itu tinggal di Zandom pada tahun 1992 dan keduanya pergi tak lama setelah Milika meninggal. Itu tidaklah mudah karena kedua laki-laki itu sudah berada di Turki dan butuh waktu lebih dari setahun untuk melacak mereka. Namun analisis DNA kedua laki-laki itu menunjukkan ketidakcocokan dengan DNA di tubuh Milika. Pada tahun 2017, yaitu 25 tahun setelah kematian Milika, penyelidik memutuskan melakukan DNA typing teknologi untuk mengidentifikasikan tersangka. Tes ilmiah pada sampel DNA yang ditemukan di tubuh Milika menunjukkan DNA itu hampir pasti milik pria keturunan Turki. Berdasarkan informasi ini, pada bulan November tahun 2017, 113 pria asal Turki yang pada tahun 1992 tinggal di area di mana jasad Milika ditemukan serta daerah sekitarnya mendapatkan permintaan dari polisi
untuk memberikan sampel DNA mereka secara sukarela untuk penelitian. Studi silsilah di Institut Forensik Kedokteran Belanda menganalisa pola kromosom Y yang merupakan pola DNA yang diturunkan secara tidak berubah dari ayah ke anak. Dalam mengirimkan permintaan DNA sukarela, pihak berwenang berjanji bahwa sampel itu hanya akan digunakan dalam penyelidikan kasus Milika dan selanjutnya akan dimusnahkan. Polisi menyatakan tidak ada satupun laki-laki yang menerima permintaan sampel DNA menjadi tersangka. Hampir semua dari 133 laki-laki keturunan Turki setuju secara sukarela memberikan sampel DNA-nya dan ada beberapa yang menolak. 122 laki-laki dari 133 laki-laki menyerahkan DNA-nya. Banyak laki-laki yang menyerahkan DNA-nya menunjukkan kalau mereka ingin kasus ini terselesaikan. Butuh waktu sebulan untuk menganalisa DNA. Tidak ada di antara sampel DNA yang diserahkan untuk diselidiki, namun di antaranya adalah sampel milik laki-laki yang menyerahkan sampel DNA-nya, tapi dia tidak menyadari kalau dia ada hubungan dengan si pembunuh. Pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2017, polisi mengumumkan penangkapan tersangka. Dia adalah pria berumur 47 tahun bernama Hussein, yang nama belakangnya dan gambarnya tidak diedarkan sesuai dengan hukum Belanda. Dia adalah salah satu dari 7 orang yang tidak menyerahkan sampel DNA-nya untuk diselidiki. Namun Hussein punya saudara laki-laki yang tidak menyembunyikan apapun, dan saudaranya itu menyerahkan DNA-nya kepada polisi tanpa menyadari akan mengarahkannya kepada Hussein. Dengan mengidentifikasikan ikatan keluarga dan menyusun daftar orang-orang yang menolak untuk menyerahkan DNA, penyelidik berhasil menemukan pelaku pembunuh Milika. Ini adalah satu-satunya foto pelaku yang berhasil diperoleh. Polisi memperoleh surat perintah untuk mengambil sampel DNA Hussein tanpa persetujuannya. Analisis komparatif menunjukkan kecocokan sempurna dengan DNA yang ditemukan di tubuh Milika. Hussein sudah memiliki keluarga dan dia menjadi ayah dari 4 putri. Secara resmi, dia didakwa untuk pembunuhan Milika van Doorn. Hussein menyangkal membunuh Milika. Pada persidangan Hussein yang dimulai tahun 2018, dia awalnya mengklaim dia kerasukan roh jahat. Itulah sebabnya dia tidak ingat menyerang Milika. Seiring berjalannya waktu, Hussein merubah strateginya. Dia mengklaim dia memiliki hubungan rahasia dan sangat dekat dengan Milika. Itulah sebabnya DNA Hussein ada di dalam tubuh Milika. Menurut Hussein, dia baru saja menikah saat itu, jadi Hussein menyembunyikan hubungannya dengan Milika. Tapi hakim tidak percaya karena Hussein membuat pernyataan ini setelah setahun penangkapannya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengkonfirmasikan bahwa Milika dan Hussein saling mengenal, apalagi ada hubungan intim antara mereka. Keluarga Milika bicara di persidangan. Saudara perempuan Milika bicara kalau laki-laki yang sudah membunuh Milika, dia tidak mengungkapkan dirinya, tidak mau bekerja sama dengan polisi, dan hidup dengan nyaman di lingkungan itu. Dia menciptakan keluarga dengan 4 putri. Saudara perempuan Milika menyebut tersangka adalah bahwa Anda adalah pria tak dikenal yang merusak hidupku. Saya jijik karena Anda menggunakan wanita dan membuangnya seperti sampah, dan kemudian pergi melanjutkan hidup Anda. Saudari Milika yang lain berbicara, saya berharap
Anda akan menceritakan motif Anda di akhir hidup Milika. Tapi sebaliknya, Anda mengklaim yang tidak mungkin bahwa Anda memiliki hubungan rahasia dengan Milika, dan Anda mengeluh masa-masa sulit yang Anda lalui bersama keluarga Anda. Keluargamu bisa mengunjungimu di penjara. Bila ingin bertemu Milika, pilihan satu-satunya adalah pergi ke kuburan Milika. Pada tanggal 11 Desember 2018, Hussein dinyatakan bersalah. Dia dijatuhi 20 tahun penjara. Hakim memerintahkan Hussein membayar 10.000 euro sebagai kompensasi bagi keluarga Milika. Hussein menolak hadir di persidangan selama pembacaan hukumannya. Hussein dibawa ke pengadilan, tapi dia memilih untuk tetap di sel di luar ruang sidang. Pada bulan Februari 2019, Hussein mengajukan banding atas hukumannya, yang mengakibatkan hukumannya dikurangi dari 20 tahun menjadi 19 tahun 7 bulan. Masa hukuman Hussein berjalan singkat. Pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2022, Hussein ditemukan meninggal. Menurut laporan pengacaranya, Hussein meninggal setelah latihan dan perawatan resusitasi yang diberikan padanya tidak menolong. Sampai di sini dulu guys, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Ambil hikmah dan pelajaran dari setiap kasus untuk bisa menjaga diri dan keluarga bisa lebih berhati-hati. Berikan subscribe dan like-nya untuk cerita yang lain. Thank you so much for watching this video.